Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lampung akan mempresentasikan bagian-bagian dari pakaian adat Lampung atau pakaian adat untuk perempuan. Mulai dari dimulai dari yang pertama. Satu, pangka. Pangka adalah mahkota pada wanita berupa hiasan emas berbentuk bunga-bunga yang disusun sedemikian rupa di sela-sela punde. Contohnya seperti ini. Ini adalah pangka. Ini adalah pangka atau mahkota pada wanita berupa hiasan emas berbentuk bunga-bunga yang disusun sedemikian rupa di sela-sela punde. Yang kedua, tangkum adalah pakaian sebagai lambang keanggunan, dapat berupa pakaian kebaya dari bahan dengan warna cerah atau gelap dari jenis kain ludu atau brokat. Tangkum adalah pakaian sebagai lambang keanggunan, dapat berupa pakaian kebaya dari bahan sebagai lambang dengan warna cerah atau jenis kain ludu atau brokat. Hindari penggunaan model yang memperlihatkan belahan dada dan transparan. Kayak gini ya, contohnya. Yang ketiga, tongka. Tongka adalah ikat pinggang dari sabuk panjang yang dililitkan menutupi pinggang sebagai lambang kesuburan dan pengabdian. Apa tadi? tongka adalah Ada yang Naila. Tongka adalah ikat pinggang dari sabuk panjang yang dililitkan menutupi pinggang sebagai lambang kesuburan dan pengabdian. Atau bisa disebut juga sebagai lempot. Berupa selendang kain panjang corak khas yang disampirkan di pundak kiri sebagai lambang kasih sayang. Seperti ini contohnya. Ini kalau dia di sebelah kanan itu tandanya masih gadis, kalau yang sebelah kiri tandanya sudah ya, dan atau ya. Kalau dia ada di tengah itu tandanya dia sudah mempunyai suami. Ya, atau sudah menikah. kalau kiri janda, kalau kanan masih gadis, kalau tengah suami. Ya, bersuami. Sudah menikah. Yang keempat, keren. Keren adalah berupa kain tenun songket yang dililitkan dari pinggang sampai mata kaki sebagai lambang kesopanan dan kesuburan. Seperti ini, yang dililitkan dari pinggang sampai mata kaki sebagai lambang kesopanan dan kesuburan. Yang terakhir, gendit atau pending. Gendit Berapa? yang kelima, berupa rantai perak yang dilingkarkan sebagai ikat pinggang. Ini adalah gendit, rantai perak yang diikatkan sebagai ikat pinggang. Onggar-onggar atau hiasan berupa bunga-bunga emas yang diselipkan pada punde. Terus diwang atau tindi. Enggak tahu. Dan suku atau talen atau petik atau uang emas atau uang perak yang dibuat
dibuat bros. Ulang. Oh ya. Ulang. Suku garis miring taler garis miring ketip atau uang emas atau perak yang dibuat bros. Seperti apa itu? Ini kan 3 pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Ayo siapa yang bertanya? Selesai? Ya. Ada yang mau bertanya? Sebagai lambang apa? Jalannya sebagai lambang apa? Satu-satu. Tangan gelangnya sebagai lambang apa? Lambang hati. Woi, ayo jawab yo. Gelangnya mungkin sebagai pelengkap atau hiasan di tangan. Lambang-lambangnya apa aja? Ada lambangnya apa enggak? Pertanyaan kedua. Kenapa itu bawa bunga? Gendian adalah berupa rantai perak yang ada di pinggang, diikatkan di pinggang. Ya. Ada yang lain? Udah itu aja. Siapa lagi? Apa? Kenapa bawa bunga sih? Ini namanya pongka. Ini. Bunga. Ikat pinggang yang berupa perak. Tongka. Ikat pinggang dari sabuk panjang. Ini pongka. Ini menggerungga. Adalah orang juga ikat pinggang dari sabuk panjang yang dililitkan menutupi pinggang sebagai lambang kesuburan dan kesaktian. Pengabdian. Kalau udah suami betul. Kok nggak pakai sandal? Kenapa nggak pakai sandal? Karena dari itu ciri khas Lombok. Kalau tanda dapat punya suami gimana cara pakai itu? Kalau udah punya suami gini. Gimana? Damang giginya. Oh ini. Udah punya suami. Ini siapa suaminya tuh? Anwar suaminya. Bu Guru koreksi ya. Oh, itu. Ini sebagai lambang gadis. Ya. Yang di tengah, kalau mau pakai di tengah, makanya kalian nggak usah asal-asalan pakai, ya. Kalau dia di tengah seperti ini, tandanya dia masih seorang gadis, ya. Kemudian, kalau dia di sebelah kiri, Janda. sudah tidak bersuami. Kalau di sebelah kanan, bersuami, sudah menikah. Oke. Kemudian ini namanya apa? Berulang. Ongger. Semuanya ini namanya apa? Kalau yang ini nggak kebalik. Yang ini namanya pongka. Hiasan dari emas ini namanya pongka. Tapi yang ini bukan emas asli ya. Kalau dulu memang menggunakan emas asli. Kemudian kalau yang semuanya baru namanya ongger.
keseluruhannya ini, hias kepala ini. Kalau yang ini konde, ya. Konde ini apa? Rambut palsu atau rambut tambahan, ya, supaya dia terlihat lebih bagus. Kemudian karena kalau sekarang kan kita menggunakan hijab, ya. Kalau dulu memang tidak menggunakan hijab. Kalau sekarang pakai hijab pun bisa pakai konde, tapi dia dililit di dalam, dililit pakai kayak jenis apa, beda jenis untuk dililitnya itu ya, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ini namanya tangkong. Tangkong. Lampung ini kita sebutnya sebagai tangkong, ya. Ini biasanya terbuat dari bahan pelung atau barukat atau bludru. Bludru itu biasanya digunakan untuk yang pengantin, ya. Kalau yang biasa ini pelung. Kain pelung, bludru dan barukat. Ya, kemudian ini melambangkan apa? Keanggunan dan kesuburannya. Kemudian di sini ada apa namanya? Ikat pinggang, gendit. Ya, gendit ini rantai terbuat dari perak yang diikat di pinggang. Selanjutnya di sini ada tongkat namanya. Seharusnya di sini ada ya. Biasanya Ikat pinggang. yang biasa kalian bilang bebek gitu loh. Ya. Ini di dalam sebagai pengikatnya. Nah, ini biasanya diikat ke sebelah kiri, menjulur ke bawah. Ini melambangkan apa tadi? Kesuburan dan pengabdian dan menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke. Yang terakhir selanjutnya ada kereng. Ya. Kereng ini terbuat dari songket. Ya, bedakan bahannya serta namanya. Namanya adalah kereng. Dia terbuat dari songket. Ada juga yang terbuat dari katun biasa, dari kayak batik-batik gitu. Ya, ini bahannya saja yang berbeda. Kalau yang digunakan adalah kereng. Ya, bahannya berbeda. Ada bahan katun, ada bahan songket gitu. Terakhir, oh ya, ini Bu Guru lupa. Ini selain kita sebutnya sebagai selendang, ini juga disebut sebagai lempot. Itulah kenapa ini menandakan kasih sayang. Tahu ibu-ibu? Suka gendong anaknya. Biasanya kalau sudah nggak gendong anaknya, ditaruh di pundak. Ya, itu asal usulnya penggunaan selendang ini. Kalau zaman dahulu kan penggunaan pakaian adat ini untuk kegiatan sehari-hari kan, ya memang ini baju yang digunakan tiap harinya. Kalau zaman dulu, jadi selendang ini sekarang jadinya cantik. Kalau dulu lempot, ya, ini namanya lempot kita sebut. Dia terbuat dari songket. Kalau sekarang songket, ya, atau kain tenun. Sudah? Ada pertanyaan? Ada. Ibu. Gelangnya apa namanya? Gelang. Ada gelang tangan, ada gelang kaki. Jadi gelang ini sebagai gelang tangan dan kaki ini sebagai aksesoris yang menampakkan keanggunan seorang wanita.
Tadi Bu Guru dengar ada yang nyeletuk. Kenapa nggak pakai sendal? Kenapa nggak pakai sepatu? Karena memang dulu belum ada sepatu, belum ada sendal, ya. Dan memang kita pakai pakaian ini, pakai lambung ini sebenarnya tidak boleh menggunakan alas kaki. Panas, panas Bu. Panas. Banget. Bu Guru dulu pernah di kirab budaya di Malioboro, nggak pakai sendal sama sekali. Udah panas terik. Kemudian kebetulan yang di depan kita itu Provinsi Banten. Provinsi Banten itu yang atraksi pecahin beling, makan beling. Kita lewat sana. Jadinya yang jadi IO kita itu langsung buru-buru pergi cari sapu, pergi minjem di dagang-dagang yang sampai buat nyapu itu, karena kita nggak pakai sendal sama sekali yang dari NTB. Jadinya beberapa temen, kebetulan kita atraksinya juga perisean. Jadi beberapa dari yang perisean itu karena kan kesana kemari kan, kalau kita kan bisa lihat hati-hati kan. Kalau mereka itu main periseannya beneran, jadinya ada yang bener kena sama belingnya. Makan Bu. Ya dong. Oke. Oke. Sudah jelas? Jelas banget. Silakan. Oh, Kenapa kerennya harus di depan? Ininya, sebenarnya ininya, ya, sebenarnya seharusnya dia menutup ke sana, di sebelah kanan sana. Bisa ke dia. Ada bisa sebelah kiri Bisa juga. ke samping. Kalau ini dia optional. Kadang ada kayak Bu Guru bahasa orang keyboard gitu ya. Ada yang bisa jadi di sebelah kiri, ada yang bisanya sebelah kanan. Sudah? Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Bisa ganti pakaian. Sekian.